Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Usato Nasana dengan NIM 26221111032, jurusan Aquaculture Universitas Bangka Belitung. Apa itu Dunalila? Dunalila sp merupakan mikroalga hijau yang kaya beta-karoten dan klorofil, bersifat eurihalena dan telah banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan udang. Dunalila merupakan salah satu contoh sumber alami karoten dan memiliki sel yang lebih besar dibandingkan dengan genus Dunalila lain sehingga mampu menghasilkan karoten lebih banyak. Dunalila adalah alga hijau fotosintetik bersel tunggal yang memiliki karakteristik kemampuannya untuk mengungguli organisme lain dan berkembang di lingkungan hipersalin. Taksonomi Dunalila sp. Phylum Chlorophyta, Subphylum Chlorophytina, Kelas Chlorophycae, Ordo Silamidomonadales, Famili Dunalilaceae, Genus Dunalila, Spesies Dunalila sp. Jenis-jenis Dunalila sp. Dunalila acidophila, Dunalila asimetris, Dunalila bass, Dunalila bioculata, Dunalila carpatica, Dunalila gracilis, Dunalila granulata, Dunalila parva, Dunalila terricola, Dunalila minuta, Dunalila viridis. Karena akan sangat rumit untuk kita dalam membedakan dan menafsirkan spesies dari genus ini hanya pada tingkat morfologi dan fisiologis karena kurangnya dinding sel organisme yang memungkinkannya mudah dibentuk dan berubah bentuk, serta pigmen berbeda yang memungkinkannya berubah warna tergantung pada lingkungan, kondisi. Analisis filogeni molekuler telah menjadi protokol penting dalam menemukan taksonomi Dunalila. Sistem yang berfungsi pada organ Dunalila sp. Sistem membran sel, penyesuaian osmotit, transduksi, sinyal sel, pertumbuhan dan pembelahan. Sistem flagella, gerakan, pengatur siklus, transduksi sinyal, antena, proses sel. Sistem kloroplas, fotosintesis, metabolisme, lipid dan karotenoid, proses asimilasi karbon. Koloni alga, sebagai pupuk hayati, pakan ternak, pengolahan air limbah, biofuel, senyawa bioaktif. Sistem nuklir, ekspresi gen, produksi protein rekombinan. Sistem sitoplasma, sebagai sintesis gliserol, asimilasi nitrogen atau fosfor. Morfologi dan proses seluler, Dunalila. Dunalila adalah alga hijau biflagellata dan sebagian besar protista laut yang dalam bentuk motil vegetatif dan tergantung pada spesiesnya, memperlihatkan bentuk elipsoid, bulat telur dan silinder yang terkadang meruncing di ujung posterior. Ia juga dapat menunjukkan bentuk yang lebih melingkar dalam keadaan kista vegetatif yang tidak bergerak. Panjang sel biasanya 7-12 mikrometer, meskipun ada beberapa spesies yang lebih besar atau lebih kecil dari ini. Sel bervariasi menurut kondisi lingkungan seperti cahaya, salinitas, dan ketersediaan nutrisi. Dua flagella apikalnya yang sama panjangnya berukuran sekitar 1,5x2x panjang sel dan berdetak dengan cepat menarik sel ke depan sehingga menyebabkan gerakan memutar dan rotasi. Mendadak sepanjang sumbu longitudinal, badan basal flagella saling berhubungan oleh serat distal yang bergaris melintang secara bilateral. Morfologi Dunalila sangat mirip dengan Chlamydomonas, namun dapat dibedakan melalui kurangnya dinding sel dan vakuola kontraktil. Plasmalemma Dunalila memiliki lapisan mucilaginous yang tebal. Sel Dunalila terdiri dari plastida besar berbentuk cangkir yang menempati sebagian besar sel. Pirenoidnya yang besar, yang berada di tengah. Kloroplas merupakan ciri khas lainnya yang sama pada semua spesies Dunalila. Kloroplas Dunalila juga memiliki bintik mata yang terletak pada posisi peripheral anterior dan terbuat dari 1 hingga 2 baris lipid. Alasan Dunalila mampu menjadi halotoleran. 1. Kurangnya dinding sel memungkinkan sel dengan mudah mengembang dan berkontraksi untuk mempertahankan konsentrasi garam internal yang dapat ditinggali. 2. Ketika dipicu oleh perubahan volume sel dan kadar fosfat anorganik serta pH setelah shock osmotik, sensor membran, plasma, dan berbagai metabolit.
terlarut mengaktifkan sintesis gliserol. 3. Karena proses osmoregulasinya yang sangat efektif. Habitat dan ekologi Dunalila. Spesies Dunalila halofilik seperti D. Salina terkenal karena hidup di seluruh dunia dalam lingkungan hipersalin seperti garam, danau garam, dan kolam kristalisasi. Dengan satu spesies subarial unik yang ditemukan tumbuh di atas jaring laba-laba yang menutupi dinding gua di jajaran pesisir Gurun Atacama. Mereka sebagian besar hidup di laut, namun hanya sedikit spesies Dunalila air tawar yang memiliki lebih sedikit informasi tentang mereka dalam hal ekologi. Namun, diketahui bahwa dalam ekosistem hipersalin, Dunalila merupakan produsen utama penting yang memungkinkan organisme lain, seperti filter feeder dan berbagai organisme planktonir, untuk mempertahankan diri. Spesies Dunalila, terutama D. salina, bertanggung jawab dan cukup terkenal dalam mengubah danau dan laguna menjadi warna merah jambu dan merah seperti pin lake di Australia. Lingkungan hipersalin didominasi oleh pigmen karotenoid dan terlihat cukup jelas. Fungsi Dunalila. Secara ekonomi, Dunalila, khususnya D. salina dan D. berdauin, memiliki nilai yang besar karena tingginya akumulasi KAROTNOI. Salah satu fungsinya yaitu 1. Sebagai kosmetik, pewarna makanan alami, suplemen nutrisi, dan pakan ternak. 2. Ia juga digunakan untuk mengolah air limbah berbahaya melalui penyerapan, dan metabolisme ion logam berat. 3. Dunalila juga berfungsi sebagai organisme modal yang sangat penting dalam memahami bagaimana alga beradaptasi dan mengatur dirinya sendiri dalam konsentrasi garam yang berbeda. 4. Dunalila juga digunakan dalam konteks pengobatan asma, eksim, katarak, dan bahkan kanker. 5. Selain keterlibatannya dalam industri konsumen, makanan, dan kesehatan, Dunalila juga menjadi sangat berguna dalam penelitian biofuel D. salina khususnya dapat mengakumulasi pati dan lipid dalam jumlah yang sangat tinggi dalam kondisi stres. 6.D. salina berfungsi sebagai organisme yang sangat membantu untuk meneliti tingkat stres optimal untuk kondisi produksi biomasa yang optimal. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang Dunalila. Terima kasih.